Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap hati yang terus terbuka akan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk menangkap suara Tuhan bagi kami. Amin. Firman Tuhan kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, perayaan Minggu Sengsara yang kita lewati terus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, ini bukanlah suatu perayaan bagi kita yang harus kita duduk dan hanya merayakannya, tetapi ini menjadi satu peringatan bagi saudara dan saya. Berbicara Paskah berarti berbicara soal kemenangan. Berbicara Paskah yaitu berbicara soal kemenangan dan juga pembebasan. Kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan, dikatakan bahwa perayaan roti tak beragi atau disebut dengan perayaan Paskah itu merupakan satu perayaan memperingati pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Nah, ini menjadi tanda ketika saudara dan saya merayakan Paskah, berarti kita merayakan satu kemenangan di mana Allah bekerja hebat di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh karena itu ketika saudara dan saya membaca bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas 22 ini dikatakan pada bagian pembacaan kita hari ini, ketika Yesus duduk makan bersama dengan rasul-rasulnya, ia berkata kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Artinya di tengah perayaan makan bersama itu, bagi Yesus ini adalah satu momen yang sangat penting, di mana Yesus menyampaikan apa yang akan dia alami. Dia katakan bahwa dia selesai itu akan menderita. Dia menyampaikan penderitaan yang akan ia alami. Dan ayat selanjutnya dia katakan, "Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah." Artinya Yesus mau katakan bahwa sampai nanti dia mati, dia bangkit, dan dia naik duduk bertakhta di kerajaan Allah. Dia menggenapi karya Allah di dalam seluruh kehidupannya. Dia duduk di kerajaan Allah untuk memerintah. Nah, oleh karena itu kalau Yesus mati, Yesus bangkit, dia naik duduk di takhta kerajaan Allah, dia memerintah di sana. Itu berarti bahwa gereja Tuhan yang terhubung dengan surga itu, gereja Tuhan itu akan mampu memerintah di tengah-tengah dunia ini. Nah, oleh karena itu perayaan Paskah bagi saudara dan saya, perayaan roti tak beragi yang dikatakan, yang kita selalu memperingatinya dalam seluruh kehidupan kita. Marilah kita melihat ini sebagai satu karya Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Yesus tidak sekedar mati di kayu salib, dia tidak sekedar bangkit, dia tidak sekedar naik duduk di tahta kerajaan Allah, tetapi disitulah ia telah menggenapi karya luar biasa yang Allah telah tetapkan baginya. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus itu untuk saudara dan saya, dimana ketika dia duduk di kerajaan Allah, dia memerintah. Saudara dan saya yang percaya kepadanya, kita pun akan memerintah di dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan memberkati saudara dan saya ada di bumi ini. Dia memberikan kita kesempatan untuk hidup. Tujuannya supaya saudara dan saya bisa memerintah di dunia ini. Ini tidak berbicara soal memerintah suami, memerintah istri, atau memerintah anak-anak, atau memerintah seperti apa. Tetapi sini dikatakan kita memerintah atas keadaan, situasi yang kita alami dalam hidup kita. Saudara dan saya harus menjadi orang Kristen yang bisa punya kuasa untuk memerintah keadaan dan situasi sehingga iblis tidak punya bagian untuk mengambil kehidupan kita. Iblis akan kita mampu untuk memukul mundur dari dunia ini. Nah, itulah kemenangan Paskah yang harus saudara dan saya rayakan di dalam seluruh kehidupan kita. Kita bersyukur dalam momen-momen Minggu Sengsara ini, cerita tentang proses di mana Yesus akan mengalami kematian, dan sesudah itu dia akan mati di kayu salib, dan dia akan bangkit, dan dia akan naik duduk di tahta kerajaan Allah di surga.
Itulah kehidupan luar biasa yang diberikan bagi saudara dan saya. Buka hati kita terus, berfokus terus kepada Kristus yang telah diberikan bagi kita, sehingga kemenangan itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya akan terus menjadi berkat bagi setiap kita yang setiap saat membuka hati menerima firman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika kami memperingati perayaan Minggu Sengsara ini, kami belajar tentang Yesus makan perjamuan bersama murid-murid. Kami percaya ini suatu peringatan bagi kami, suatu petunjuk bagi kami. Karya Yesus itu membawa kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang terus membuka hati menerima firman-Mu. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.